DRS Lo Keng Hong atau lebih dikenal dengan LKH. Nah, salah satu saham kepemilikan beliau ini labanya naik drastis 271%. Kok bisa? Nah, di video kali ini saya akan sedikit mengulas tentang analisa fundamentalnya. Kok bisa kenaikan labanya tuh sebesar itu gitu dari beberapa emitennya. Yap, kenaikan dari Gajah Tunggal 271%. Dari mana? Dari beberapa emiten yang dimiliki oleh LKH, yaitu ada Gajah Tunggal, ada BMTR, ada Cevin, ada Deal. Itu 4 perusahaan yang kalau dicek dari lebih dari 5% itu kepemilikannya ada beliau. Ada itu. Dari keempatnya itu kita akan simak ulasannya kali ini khusus untuk Gajah Tunggal. Nah, ini kalau dari tampilan di Stockbit ya, Q1-nya ini naik drastis ya, 266 miliar. 266 miliar nih dalam net income. Padahal revenue-nya ini kenaikannya tidak signifikan itu gitu. 2022 kuartal 1 revenue-nya tuh di 4,2 T. Terus sekarang 2023 kuartal 1 itu 4,4 T gitu. Naiknya nggak signifikan. Tapi di net profitnya ini naiknya gila-gilaan. Nah, kita simak ya. Ini laporan keuangannya Gajah Tunggal Tbk dan Ita Sanak and its Shopdeers. Laporan konsolidasi ke kuartal 1. Ya, ini kalau dari asetnya ya. Asetnya cashnya turun 696 M ya, ini dalam juta M, lalu 696 M. Hutang jangka pendek bank ini ada 737,5 juta, dan ini juga ada juga di liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo 1 tahun 444. Jadi utang berbunganya di jangka pendek ini totalnya 1T 400 sampai 700 M, 1,1 T. Terus utang yang berbunga lainnya di jangka panjang ini ada 2,5 obligasi dan bank 1,8. Jadi 4,3. Jadi kalau di total 4,3 tambah 1,1. Jadi 5,4 T ya total hutang berbunganya dari si Gajah Tunggal. Kalau lihat dari sini kesehatan perusahaan utang jangka pendek 1,1 itu sedikit mengkhawatirkan, agak berat juga karena karena kasnya sendiri ya, kasnya itu hanya 600 ya, 600, jadi sangat beresiko sih menurut saya ya. Jadi biasanya seringnya saya ambil yang aman-aman ya kalau buat invest ya, dimana kasnya tuh bisa ngecover dari liabilitasnya, at least utang berbunganya sih minimal itu. Oke, ini penjualan bersihnya 4,2 T jadi 4,4. Aslinya kalau kita hitung dalam persentase kenaikannya tuh cuman berapa nih? Kurangi 4224 811 bagi 4224 811 kali 100. Kenaikannya hanya 5% ya, net income, net salesnya atau penjualan bersihnya. Nah, kita lihat berarti ada hal-hal yang bisa ditekan. Nah, ini hal yang bagus ya. Salesnya naik 5%, tapi mereka bisa mengkontrol COGS-nya ya. Beban pokok penjualannya bisa dikontrol ya. Bahkan turun ya. Ini which is good. Berarti mereka makin efisien aslinya itu. Nah, kalau kita cek beban penjualan ini naik. Nah, ini mungkin beban pokok penjualan ini juga karena bisa ke kontrol turun, mungkin karena juga bahan baku. Nah, bahan bakunya harganya turun, mungkin itu bisa juga sih. Oke, di sini yang membuat signifikan. Nah, ini di sini sudah naiknya udah signifikan sih. Laba rugi sebelum pajaknya udah naiknya luar biasa ya. Sebelumnya hanya 122 M, sekarang 350 M. Kalau kita cek besarnya ini, angka-angka ini yang signifikan perubahannya tuh di sini sih. Keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing gitu. Kalau saya lihat ini keuntungan dan kerugian ini hanya sebatas akuntansi aja sih. Ini sebatas akuntansi aja. Kalau hal ini kita hiraukan, jadi kan dari 351
351.339 351.339 kurangi 107.325. Aslinya laba rugi sebelum pajaknya ini 244 M lah. Kalau kita hitung berdasarkan tahun lalu, nah, dibagi 22.899 kali 100. Kenaikannya hanya 98%, at least 100% doang gitu, nggak sesignifikan 271%. Kalau kita cek lagi, ya hanya itu sih yang membuat labanya terlihat wow banget ya, net profitnya ya untuk si Gajah Tunggal. Oke, kalau kita cek di penjualannya di notes 29 ekspor dan impor dan lokalnya, penjualan lokal. Kalau pihak ketiga ini banyakkan lokalnya ya. Menyanyikan lokalnya. Kalau berelasi ya, ini ada hubungan, itu ekspor yang banyak, tapi ini turun ya dibandingkan tahun lalu. Terus kalau pihak ketiganya ini naik sih di ekspornya. Kalau kita total ekspor tahun lalu itu 850 tambah 412 jadi 1000 1T 1,2, sekarang 501,1 ya, at least ekspornya juga turun ya. Jadi bisa disimpulkan ini kenaikannya dari lokalnya doang sih. Hanya dari lokalnya doang. Nah, ini salah satu hal yang saya katakan tadi, di mana perusahaan bisa ngepres ya, atau menurunkan atau menekan beban pokok penjualan tuh karena ini bahan baku yang digunakan ini turun. Sebelumnya itu juta, miliar, 2,5T, sekarang hanya 2,2, itu which is good ya. Biaya tenaga kerja adanya pengurangan dikit. Mungkin ada yang pensiun atau di cut off ya, kayaknya sih pensiun sih kalau ini. Biaya energi berhasil ditekan juga. Biaya pabrikasi lainnya naik ya bahkan ya. Jumlah biaya produksi. Ya, ini sih yang bisa menekan sih, bagus sih. Bahan bakunya turun. Harga bahan bakunya turun. Gaji dan tunjangan naik. Masuk akal sih kalau gaji dan tunjangan naik. Transportasi masih naik. Nah, ini kalau semisal nantinya harga BBM juga turun, atau ya bisa dikatakan turun lah ya. Turun dikit lah. Ya, ini bisa memangkas transportasi lagi sih. Gitu. Nah, ini beban keuangannya gede-gede banget sih. Masih gede-gede banget, bahkan lebih naik kan dari sebelumnya. Finance cost, ini ada utang obligasi, utang bank jangka panjang, jangka pendek. Nah, ini masih banyak sih. Oke, itu kalau dari harganya sekarang ini saya take masih jam 2 siang tanggal 3 ya. Mungkin ini video akan rilis tanggal 4 Mei. PI-nya itu berada di angka 2, what the? Ya, PI-nya 2, ya. Kecil banget. Ya, PBV-nya kecil banget nih, 0,36. Ini perusahaan di 700 sih. Kalau dari year to date harganya udah naik 37% sih. Kemungkinan nih dia setway beberapa hari ya. 1 bulan dia setway di atas habis breakout. Kalau dari segi ini karena ini sih yang membuat PI-nya terlihat kecil dan PV-nya karena kalau PI ya efeknya dari ini net income-nya yang gede banget tiba-tiba gitu. Kalau perusahaan ini secara PI memang kecil, murah banget, dan dari segi bisnis hasilnya masih ada-ada aja gitu. Perusahaan ini masih ada yang mau lah, ini kan jualan ban kan. Jadi secara kesimpulan ya, kenaikan 271% dari Gajah Tunggal, apakah ini menarik? Satu, kesimpulannya menurut saya tidak ada hal yang sangat signifikan ya. Tidak ada hal yang signifikan karena satu, keuntungan net profit yang tiba-tiba naik tuh karena satu, selisih kurs doang, hanya sebatas pencatatan. Satu itu. Yang kedua juga adanya harga bahan baku yang turun yang membuat juga biaya bebannya itu turun. Itu sih simpel itu. Cuman yang menjadi catatan, ini perusahaan ini mempunyai hutang yang lumayan. Tadi kita total 5, something ya triliun. Nah, itu jangka pendek dan jangka panjang. Itu utang berbunga ya.
utang berbunga, ada utang obligasi, utang bank juga. Dan 1,1 kalau nggak salah tadi yang jatuh temponya di bawah 1 tahun atau liabilitas jangka pendek. Itu sih yang mengkhawatirkan ya menurut saya mengkhawatirkan, dia agak berisiko juga, agak berisiko. Tetapi memang dari segi fundamental murah, ini perusahaan oke-oke aja sih gitu. Bagaimana buat teman-teman, apakah mau koleksi sama dengan Pak Lo Keng Hong? Nah, itu pilihan dari teman-teman. Jangan, yang perlu diambil catatan adalah jangan membeli saham karena orang lain atau saya atau bahkan yang lainnya membeli hal tersebut. Kenapa? Karena saya, Pak Lo Keng Hong atau yang lainnya atau siapapun yang menurut kalian itu membeli saham itu pasti punya plan, punya rencana masing-masing. Satu itu. Yang kedua, mempunyai psikologi yang berbeda. Pak Lo Keng Hong bukan orang baru di market. Dan pasti beliau menganalisa dalam banget dan beliau tahu why kenapa membeli saham ini. That's why beliau membeli saham ini. Gitu sih. Dan yang terpenting Pak Lo Keng Hong ini dalam manajemennya luar biasa hebatnya sih. Jadi apakah kalian, Bapak Ibu, teman-teman mau mengkoleksi ini? Tanyakan ke diri kalian masing-masing, dan yang bisa menjawab dan yang mengeksekusi tentunya kalian sendiri. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Kita kembali lagi di video selanjutnya di pembahasan yang lainnya. Tentunya di belajar investasi saham. See you on the next video. Bye-bye.